tegangan maksimum dan tegangan minimum ini disebutnya tegangan utama ya. Dulu inersia juga inersia utama yang maksimum minimum itu principal stress. Utama itu dari principal stress ya. Sementara kalau ini cuma maksimum shear stress aja, nggak disebut utama ya. Oke, nah kalau kita turunkan yang tadi samakan dengan 0, itu ketemunya tetanya itu ditemukan segini. Tangan 2 theta P itu dari prinsipal ya. Itu adalah 2 tau XY dibagi dengan sigma X minus sigma Y. Jadi theta P-nya arcus tangan, yang dikotakin formulanya ini kalau di buku ya. Jadi kalau mau saya buka, theta P itu mestinya arcus tangan ini ya. Tangan min 1 dari yang ini. 2 tau XY sigma X min sigma Y. Terus di sini ada setengah gitu ya. Yang di kotak ini sama dengan ini artinya. Begitu. Nah, seperti yang lalu, ada berapa tetanya? Ada berapa? Ada 2 mestinya ya. Jadi theta P1, theta P2 masing-masing berjarak berapa? 90 satu sama lain ya. Jadi ini sekian yang atas theta P1 plus atau minus 90 derajat. Ya. Oke, plus atau minusnya sama aja hasilnya ya, nggak ada masalah. Jaraknya 90 derajat satu sama lain. Yang satu akan memberikan tegangan maksimum, yang satunya tegangan minimum. Tapi yang mana Anda harus cobakan lagi. Gitu. Masukkan saja ke formula yang sigma X aksen tadi. Gitu ya. Theta P1 misalnya, nilai yang pertama Anda masukkan ke formula yang sigma X aksen tadi. Terus ketemu maksimum. Anda belum tahu maksimumnya ya? Oh, nah maksimumnya formulanya saya tulis dulu deh. Di sini aja. Formulanya kalau ini mirip sekali dengan yang inersia. Sigma max dan min itu sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 plus minus akar sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat. Kalau ini persis, bukan mirip, persis sama dengan formula inersia utama yang lalu. Sigmanya Anda ganti I, taunya Anda ganti IXY aja kan. IX tambah IY per 2 plus minus akar IX kurang IY per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat ini. Dari sini Anda bisa langsung tahu maksimumnya sekian, minimumnya sekian. Nah, nanti theta P1 atau theta P2 ini salah satu, masukkan saja ke sigma X aksen, sehingga kita tahu ngambilnya dari sumbu X begitu ya. Kalau ini hasilnya maksimum, artinya sumbu X diputar sejauh theta P1 menghasilkan tegangan maksimum. Kalau yang ini minimum, artinya sumbu X diputar sejauh theta P1 minimum, yang maksimumnya sumbu yang satunya lagi, yang 90 derajat terhadap itu. Jadi cukup satu yang diperiksa, hasilnya pasti cocok dengan salah satu ini, maksimum atau minimum. Jadi kita bisa tahu yang sudut yang mana yang menghasilkan tegangan maksimum, sudut yang mana menghasilkan tegangan minimum. Nah, tambahannya karena kita perlu geser maksimum, ada theta satu lagi. Ada theta S namanya. Jadi kalau ini theta P itu prinsipal untuk menghasilkan tegangan maksimum, theta S itu menghasilkan geser maksimum. Tangan 2 theta S itu sama dengan di sini. Itu dari menurunkan yang tau itu tadi, diturunkan terhadap theta sama dengan 0, kita dapatkan theta S. Theta S-nya, mana theta S-nya? Oh, ini. Sigma Y kurang sigma X dibagi 2 tau X ya.
kebalikan dari ini tapi negatifnya begitu ya. Argumen yang di dalam ini. Gitu. Atau kalau dibuka ininya theta S itu adalah setengah tangan min 1 sigma Y min sigma X per 2 tau XY. Dan tau max-nya adalah yang ini. Yang di bawah tanda akar ini. Sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat. Ya? Maksudnya S? S itu shear, geser. Jadi makanya theta S ini sudut putar yang memberikan tegangan geser maksimum. Ingat, tetanya tetap dari X aksen ya ngambilnya ya. Jadi begini, misalnya saya punya tegangan yang diberikan gitu ya. Sigma X, sigma Y, tau XY. Kalau kita dapatkan misalnya sudutnya theta P1, theta P1 yang tadi formulanya di sini saya hapus, maka kita akan dapatkan ini jadi sigma maksimum atau minimum yang kesananya. Misalnya theta P1-nya menghasilkan maksimumnya setelah dicek begitu, maka yang ini adalah sigma minimumnya. Begitu. Dan pada saat ini maksimum, ini minimum, gesernya pasti 0. Nggak ada gesernya. Ya. Jadi kalau kita putar sejauh theta P1 atau theta P2, yang ada itu hanya normal. Gesernya 0. Nanti di lingkaran Moore lebih kelihatan. Atau Anda mau coba juga boleh. Anda masukkan theta P1 itu ke dalam formula tau XY, tau X aksen Y aksen misalnya. Nanti ketemunya 0. Gitu. Di lingkaran Moore lebih kelihatan. Jadi ini nggak ada gesernya. Tapi kalau saya putar sejauh theta S, ini nggak tahu theta S-nya berapa lah gitu ya. Ada theta S segini misalnya ya. Kok theta S gitu? Theta S-nya gini. Theta S-nya ini. Sehingga kotaknya jadi gitu ya. Maka di sini tegangan gesernya maksimum. Tau max. Nah, tapi pada saat ini normalnya tetap ada. Berapa besarnya, dimasukin aja theta S-nya ke situ. Ya. Masukin aja berapapun ke formula sigma X aksen itu, masih ada normalnya. Gitu. Di lingkaran Moore semuanya akan kebaca sekaligus sih. Ya. Jadi kalau dihitungan Anda memang harus cek. Formulanya ada sih. Tapi Anda harus cek. Ini tegangan geser maksimum belum tentu menghasilkan tegangan normal 0. Bahkan mungkin nggak 0 gitu sama sekali. Ya. Jadi ada begitu. Ya, jadi sudut itu maksudnya begitu. Kotak ini kalau saya putar segini aja, normalnya maksimum, gesernya hilang. Diputar lagi sekian, gesernya sekarang yang maksimum. Ya. Nah, tapi saat ini normalnya masih ada.